15% lebih murah dan cashback 50%. Cuma di Bukalapak dan itemku. Shopee COD, Shopee COD. Bayar langsung di tempat. Shopee COD, Shopee COD. Pasti dapat gratis ongkir. Pakai Shopee COD. Halo Leo, jumpa lagi bersama Mimin di sini. Kali ini karena manga One Piece libur, untuk itu kita akan membahas hal yang menurut Mimin cukup menarik untuk diperbincangkan setelah kita sama-sama melihat One Piece chapter 1028. Ada dua hal yang akan kita bahas. Pertama, siapa lawan pihak ketiga atau CP0 yang sedari awal mengincar dari balik bayang-bayang perang antara pihak Kaido dan pihak aliansi. Yang kedua, peluang munculnya pihak lain atau pihak yang akan datang di Ars Wano Kuni kali ini. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita lanjut berlayar. Leo, masuk ke bagian yang pertama yang akan kita bahas. Siapa lawan pihak ketiga atau CP0 yang sedari awal mengincar dari balik bayang-bayang saat berlangsungnya perang antara pihak Kaido dan pihak aliansi. Karena sudah pasti kedua belah pihak dirugikan dengan perang ini. Dengan kondisi tersebut, CP0 yang masih bugar tentu akan teruntungkan dengan situasi yang terjadi. Di dalam chapter 1028 terungkap sebuah informasi yang dibawa langsung oleh pemerintah dunia melalui agen CP0-nya, yaitu Rob Lucci. Jika pemerintah dunia ingin Wano Kuni berada dalam kekuasaan mereka langsung, artinya di sini pemerintah dunia ingin menguasai Wano Kuni, bukan sekedar berafiliasi semata. Alasannya menurutku ada dua. Yang pertama, sumber daya yang ada di negeri Wano Kuni. Negeri Wano Kuni merupakan penghasil senjata dengan kualitas luar biasa. Bayangkan saja, kualitas meriamnya saja mampu menghancurkan sebuah kapal hanya dengan satu kali serangan saja. Dan sejak awal, pemerintah dunia sudah menginginkan senjata dari Wano Kuni. Hingga akhirnya terjadilah tawar-menawar melalui perwakilan negosiasi pihak pemerintah dunia, yaitu CP0, dengan sang shogun terjelek di muka bumi, yaitu Shogun Orochi. Di awal Ars Wano Kuni, negosiasi tersebut gagal karena sebagai imbalan dari senjata yang akan didapatkan pemerintah dunia, Orochi meminta sesuatu yang luar biasa untuk diberikan padanya atau kepada negeri Wano Kuni. Jika sebelumnya dia menginginkan kapal perang, saat negosiasi terjadi, Orochi menginginkan Dr. Vegapunk sebagai bentuk pertukarannya. Jadi jika sebelumnya mereka gagal dengan cara negosiasi, sepertinya sekarang mereka akan memanfaatkan situasi yang terjadi saat Kaido benar-benar dikalahkan. Wano Kuni akan pemerintah dunia rebut secara paksa. Kemudian alasan yang kedua, sejarah yang melekat pada negeri Wano Kuni. Karena Wano Kuni adalah negeri bersejarah yang sudah ratusan tahun mengisolasi diri mereka dari dunia luar. Dan adanya hubungan mereka dengan kerajaan kuno, di mana mereka adalah negeri di mana klan legendaris yang mampu mengukir pesan di atas batu yang tak dapat dihancurkan atau poneglyph. Di sana klan tersebut tinggal. Sehingga pemerintah dunia nampaknya berupaya mengamankan kemungkinan terungkapnya informasi-informasi penting yang terjadi di abad kekosongan, yang memang sangat haram bagi pemerintah dunia untuk diketahui. Ohara adalah saksi bisu tentang hal tersebut, di mana pulau tersebut telah lenyap dari peta dunia hanya karena orang-orang cerdas yang ada di dalamnya mempelajari tentang poneglyph, bahkan sampai mengetahui tentang abad kekosongan dan kerajaan kuno yang pernah ada. Kemudian jangan lupakan pusat badai dalam perseteruan bajak laut buas dengan aliansi Kozuki adalah kelompok bajak laut topi jerami, yang mana salah satu krunya, sebut saja Nico Robin, adalah orang satu-satunya di dunia yang mampu membaca poneglyph. Dan tentu menjadi kunci jika ingin menemukan One Piece atau mengungkap misteri dari abad kekosongan. Kaido dan Big Mom pun bahkan mengincar Nico Robin. Nah,
pemerintah dunia melalui CP0 diminta secara khusus untuk menangkap sang arkeolog bajak laut topi jerami. Karena di Wano Kuni ada 3 CP0, maka ketiganya kemungkinan besar akan bergerak dan menangkap Nico Robin. Setelah itu, kemungkinan yang akan terjadi, ketiganya akan bentrok dengan kru bajak laut topi jerami atau kru Luffy. Lalu pertanyaannya, siapa saja mereka? Jika kita melihat kondisi nakama Luffy saat ini yang sudah tidak bertarung dan nampaknya masih fit dan siap berjibaku kembali, itu ada 3. Yang pertama tentu saja Soul King Brook, yang memang ada bersama Nico Robin. Saat ini dia masih full power Leo, karena lawannya sebelumnya masih para kroco. Meskipun jurus-jurusnya yang dikeluarkan kece badai. Nah sekarang, kesempatannya untuk mendapatkan panggung pertarungannya. Dan entah kenapa, dari ketiga CP0, aku berpendapat salah satunya yaitu sosok dengan topeng wajah dengan pola janggut berwarna kuning akan melawan Soul King Brook. Alasan kenapa aku memilihnya, yang pertama karena jika kita ingat di chapter 929 saat Orochi melakukan pertemuan dengan CP0, Orochi menembak sosok CP0 tersebut, namun dia tidak terbunuh dan justru muncul kembali di Pulau Onigashima. Pertanyaannya, apakah dia menggunakan Buso Sokuhaki atau justru ada hal yang berbau immortal pada sosok CP0 tersebut? Kemudian yang kedua, karena sosok CP0 tersebut nampaknya berasal dari suku lengan panjang yang sebelumnya juga terhubung dengan Brook saat masa time skip. Nah, berdasarkan hal-hal yang kusebutkan tadi, layak kiranya memasangkan Brook dengan sosok CP0 dengan topeng wajah pola janggut kuning. Kemudian kita berlanjut ke kru Luffy yang kedua dan yang ketiga yang kemungkinan akan ikut berjibaku dengan CP0. Mereka adalah Jinbe sang kasatria lautan dan Franky sang cyborg. Untuk Jinbe, pertarungannya sebelumnya melawan Hushu terkesan sebuah pertarungan yang singkat. Selain itu, untuk level bos Jinbe, meski terlihat cukup kerepotan, dia masih punya stamina yang cukup untuk bertarung kembali. Karena jika kita ingat juga, Jinbe ini adalah kru Luffy yang berasal dari ras manusia ikan yang terkenal akan staminanya yang luar biasa. Jadi pas jika bos Jinbe turun tangan, apalagi yang terancam tanpa roti. Canda-canda untuk statement yang terakhir ya Leo. Diskon terbesar satu hari di Lazada 11.11. Promo gratis ongkir juga ada. Beli sekarang karena di Lazada harga makin low, 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 low. Kumpulin bonus dadakan, beli apa aja gak bakal nyesel. Jangan lupa ada gratis ongkirnya, harga makin low, low, low. Beli sekarang. Untuk diriku di usia 20 tahun, kamu sedang menempuh sebuah perjalanan, dan proses itu sangat penting. Percayalah, kamu akan menemukan yang kamu cari. Pekerjaan yang membantumu berkembang, perusahaan yang kamu percaya, di mana kamu bisa mengejar cita-citamu melalui pekerjaan yang berarti untukmu. Teruslah mencari. Aku yakin kamu bisa. Salam dirimu di masa depan. Kemudian bergeser ke sang cyborg atau Franky. Meski dia juga cukup kerepotan dan melalui pertarungan yang panjang melawan Sasaki, namun jangan lupakan, Franky ini cyborg dan sebelumnya dia bertarung menggunakan Iron Fire. Selain itu untuk hal stamina dan kekuatan, Franky hanya membutuhkan cola, maka semua masalah akan beres Leo. Dengan begitu, sang cyborg, bajak laut topi jerami, akan siap menghadapi CP0 untuk melindungi Nico Robin. Sehingga dengan begitu, pernyataan Nico Robin saat di Pulau Zoo akan menjadi kenyataan. Saat itu dirinya dikatakan akan selalu dalam masalah dan bahaya karena kemampuannya membaca poneglyph. Semua orang akan mengincarnya. Namun kala itu Nico Robin menjawab dengan senyuman. Dia tidak takut karena di sekelilingnya ada nakama-nakama yang kuat yang akan selalu melindunginya. Widih, 2 om-om dan 1 orang kakek akan melindungi Nico Robin. Keren gak menurutmu? Baik, sekarang kita masuk ke hal yang kedua yang akan kita bahas, yaitu kemungkinan pihak lain yang akan datang atau muncul ke Wano Kuni. Leo, jika kita ingat kembali di chapter 907,
ada beberapa hal yang menarik. Saat Big Mom mengatakan pada Kaido jika dia akan menuju Wano Kuni melalui Denden Mushi, Marin atau Angkatan Laut sudah menyadap percakapan tersebut. Kemudian di chapter yang sama, Kizaru, aka Borsalino, bertanya pada Akainu, haruskah dia pergi ke Wano Kuni? Kala itu, Akainu meminta Kizaru atau Borsalino untuk menunggu, karena mereka tidak mengetahui seberapa besar kekuatan pasukan negara Wano Kuni dan juga tentu saja para samurai. Bahasa Akainu di sini hanya meminta Kizaru untuk menunggu, bukan untuk melarangnya pergi. Karena memang untuk bergerak ke wilayah yang tidak diketahui, ditambah ada 2 Yonko, perlu persiapan khusus, dan tentu saja kekuatan yang hebat. Jadi besar kemungkinan Admiral Kizaru akan datang ke Wano Kuni. Kansnya sangat besar, Leo. Karena jika kita mengingat pernyataan Oda Sensei bahwasanya perang di Ars Wano Kuni adalah perang yang lebih besar dari perang Marineford. Jadi memang akan kurang lengkap jika pihak Angkatan Laut tidak datang ke Wano Kuni. Dan Angkatan Lautnya harus level Admiral yang datang jika ingin menyamai megahnya perang Marineford. Si Chibukai boleh digantikan si P-Zero, dan Pacifista yang merupakan mahakarya Dr. Vegapunk bisa kemungkinan digantikan oleh SSG yang sampai sekarang belum diungkapkan seperti apa bentuk dan kekuatannya. Dan terakhir, jangan lupakan fakta bahwa hampir semua supernova yang pernah muncul dan bertarung dengan Kizaru di Pulau Sabaudi saat ini ada di negeri Wano Kuni. Begitu kira-kira, Leo. Menarik menunggu kebenaran yang akan Oda Sensei ungkap selanjutnya. Bagaimana menurutmu? Adakah pendapat dan teori lain? Silahkan tulis di kolom komentar. Baik, mungkin segitu dulu yang bisa aku bagi bersama kalian, Leo. Semoga kalian terhibur dengan apa yang aku buat dalam kesempatan kali ini. Terakhir, jika ada kesalahan dalam pengucapan atau hal yang menurut kalian kurang pas atau kurang tepat, Marga Anime memohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian.